Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penelitian mengenai analisis tingkat seismitas dan risiko kegempaan tektonik berdasarkan nilai variasi spasio-temporal wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang ditulis oleh Nidana Faiza dan Puji Haryanto. Berikut nama kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Amanda Jovita Ardelia dengan NIM akhir 53. Selanjutnya, Rianda Andika Alif Sobari dengan NIM akhir 61. Ismiatul Khofidoh dengan NIM akhir 64. Melinda Dwi Ayu Retnawati dengan NIM akhir 124. Dan yang terakhir, Tasya Parahita Tri Rahayu dengan NIM akhir 128. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pendahuluan, Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah di Indonesia yang terletak di zona aktif kegempaan dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu, adanya patahan naik busur belakang Flores turut meningkatkan aktivitas seismik di wilayah ini. Zona patahan busur belakang terbentuk karena adanya tunjaman dari lempeng Eurasia terhadap lempeng Indo-Australia di selatan Pulau Lombok. Zone Peak Earth Thrust beberapa kali menjadi sumber dari gempa yang mematikan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan lokasinya yang relatif dangkal dan magnitudo gempa yang rilis cukup besar. Flores Peak Earth Thrust merupakan salah satu sesar aktif yang berada di Pulau Lombok. Sesar ini terbentang dari wilayah utara Pulau Bali sampai ke utara Kepulauan Sunda kecil. Beberapa gempa besar telah terjadi, termasuk gempa tahun 2004 dengan magnitudo 7,5 skala Richter yang terjadi di Kepulauan Alor, dan gempa tahun 2021 dengan magnitudo 7,4 skala Richter yang terjadi di Laut Flores. Aktivitas gempa bumi tektonik seperti yang terjadi di Laut Flores pada 14 Desember 2021 menunjukkan bahwa gempa bumi merupakan suatu kejadian anomali di alam yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis mengenai kondisi seismisitas untuk mengetahui potensi terjadinya suatu gempa bumi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui parameter seismotektonik yang dapat dilihat dari nilai E-value dan B-value. E-value merupakan parameter yang mendeskripsikan aktivitas seismik dari wilayah yang teliti, sedangkan nilai B-value menunjukkan tingkat stres batuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat seismisitas dan resiko gempa di Bali dan Nusa Tenggara melalui variasi spasio-temporal, nilai E-value dan B-value yang mencerminkan aktivitas kegempaan dan tingkat stres batuan di wilayah tersebut. Data dan metode penelitian. Pada data penelitian, ini dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari katalog United States Geological Survey yang diakses melalui IRIS-Equate Browser. Data yang digunakan berupa data gempa bumi wilayah Bali dan Nusa Tenggara dalam periode 50 tahun pada 1 Januari 1973 sampai 1 Januari 2023. Data yang digunakan berdasarkan katalog GeoGS ini dengan magnitudo 5 sampai 7,9 serta kedalaman gempanya berkisar 7 sampai 663 km. Lalu perhitungan A-value dan B-value. A-value yaitu nilai parameter seismik di mana nilainya bergantung dengan frekuensi jumlah gempa yang terjadi. Perhitungan suatu E-value dengan B-value untuk mengetahui parameter seismik dan tektoniknya dapat digambarkan dalam hubungan Gutenberg-Richter yang digambarkan dalam rumus log NM sama dengan A min BM. B-value yaitu nilai parameter tektonik di mana nilai B-value biasanya mendekati angka 1 sehingga dapat menunjukkan jumlah relatif getaran kecil dan getaran besar. Dan ada tahap pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software GMAP versi 6. Adanya software tersebut digunakan untuk menghitung nilai variasi spasio-temporal E-value dan B-value serta metode maksimum likelihood untuk menghitung nilai magnitude of completeness. Dalam pengolahan data dimulai dengan membagi wilayah penelitian dalam grid 0,1 kali 0,1. Selain itu, parameter jumlah gempa bumi yang digunakan sebanyak N sama dengan 100 dengan nilai N minimal sama dengan 10 gempa. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada distribusi frekuensi dan magnitudo. Dari proses pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh nilai MC atau Magnitude of Completeness sebesar 5,
Nilai MC diperlukan untuk mengetahui variasi nilai E-value dan B-value di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nilai MC menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi dengan magnitudo. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara menghasilkan banyak gempa bermagnitudo kecil dibandingkan gempa bermagnitudo besar. Hal ini dapat dilihat dari grafik hubungan antara magnitudo dengan frekuensi. Semakin besar magnitudo gempa, maka frekuensi jumlah gempa yang terjadi juga semakin kecil, dan juga sebaliknya. Nah, dari grafik yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint dapat diketahui nilai B-value berdasarkan perhitungan menggunakan metode maksimum likelihood, yaitu sebesar 1,1 dengan nilai standar error 0,04. Nah, selain itu didapatkan juga nilai E-value sebesar 8,45 dengan nilai E-value annual sebesar 6,75. Nilai MC dari data tersebut sebesar 5. Maka nilai MC tersebut menunjukkan magnitudo terkecil yang masih memenuhi linearitas terhadap FMD atau frekuensi magnitude distribution. Selanjutnya ada kumulatif gempa dan momen rilis. Kumulatif momen rilis menunjukkan pelonjakan energi yang rilis secara signifikan setelah adanya gempa bumi. Nah, berikut merupakan plot grafik kumulatif momen relate wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dapat dilihat bahwa terjadi pelonjakan energi yang rilis setelah terjadi gempa pada 1992, 1996, 2004, dan 2021. Oke, lanjut. Ada variasi spasial E-value dan B-value nih teman-teman. Jadi variasi spasial E-value itu berdasarkan hasil pemetaan spasial, berada pada rentang 4-16, sedangkan variasi B-value itu berada pada rentang 0,5 sampai 2,5. Wilayah yang berwarna biru tua menunjukkan akumulasi energi seismik yang disimpan oleh batuan relatif cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa pada wilayah tersebut punya potensi terjadinya gempa bumi yang besar yang relatif tinggi. Nilai B-value terendah diantaranya didapatkan di daerah Lombok Utara, Kota Bima, Sumbawa, Pulau Sumba bagian utara, dan daerah Nusa Tenggara Timur bagian utara. Selain itu, dari variasi nilai B-value dapat dilihat bahwa daerah di Laut Flores memiliki nilai yang relatif cukup kecil. Hal ini jumlah akumulasi suatu stres yang cukup tinggi, serta kerapuhan batuan yang tinggi. Sama halnya dengan persebaran variasi nilai B-value di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nilai E-value terendah diantaranya didapatkan di daerah Lombok Utara, Kota Bima, Sumbawa, Pulau Sumba bagian utara, dan daerah Nusa Tenggara Timur bagian utara. Nah, hasil B-value dan E-value dari plot variasi spasial keduanya menunjukkan nilai yang hampir sama nih. Hal ini menunjukkan bahwa hasil B-value dan E-value saling mempengaruhi dalam hasil perhitungannya. Dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki E-value rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki nilai kegempaan yang rendah. Hal tersebut selaras bahwa B-value yang rendah menunjukkan bahwa terdapat batuan yang menyimpan akumulasi stres tinggi dalam waktu yang lama, sehingga nantinya akan dikeluarkan sebagai gempa bumi dengan skala yang besar. Selanjutnya yaitu standar deviasi perhitungan B-value, di mana nilai variasi temporal menunjukkan penurunan sebelum terjadinya gempa bumi besar. Nilai B-value terlihat cenderung menurun pada tahun 1992, 1996, dan 2004, seperti pada grafik di samping. Selanjutnya ada penurunan grafik B-value, yaitu nilai variasi temporal B-value menunjukkan penurunan sebelum terjadinya gempa bumi dapat mengindikasikan bahwa pada saat nilai B-value turun, maka akan terjadi penurunan aktivitas kegempaan. Selanjutnya ada densitas gempa bumi. Dari peta densitas seperti yang ada pada gambar di samping, bisa dilihat terkait dengan seismic gap secara spasial, dan dari peta densitas gempa bumi dapat dilihat terkait dengan tingkat densitas gempa di wilayah Bali dan Nusa Tenggara berada pada rentang min 2,9 ekwi per kilometer kuadrat hingga min 2,2 ekwi per kilometer kuadrat. Gambar di samping merupakan peta dari Laut Flores, Laut Utara wilayah Pulau Timur, dan Laut Barat Pulau Sumba, yaitu wilayah dengan densitas yang tinggi ditunjukkan dengan warna coklat. Densitas yang tinggi secara langsung berkaitan dengan tingkat seismitas yang tinggi pula. Hal ini
berarti menandakan adanya kaitan terhadap nilai F-value yang tinggi pada densitas gempa bumi. Pada jurnal yang kita tinjau kali ini terdapat 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai magnitude of completeness atau MC sebesar 5, nilai p-value sebesar 1,1 plus minus 0,04 dan nilai e-value sebesar 8,45 dengan nilai e-value tahunan sebesar 6,75. Untuk kesimpulan yang kedua, nilai p-value dan e-value bervariasi secara spasial. Nilai p-value berada dalam rentang 0,5 hingga 2,5. Sementara e-value bervariasi dari 4 hingga 16. Nilai p-value dan e-value terendah ditemukan di daerah Lombok Utara, Kota Bima, Sumbawa, Pulau Sumba bagian utara, Nusa Tenggara Timur bagian utara, dan Laut Flores. Untuk kesimpulan yang ketiga yaitu rendahnya nilai p-value menunjukkan akumulasi energi seismik yang signifikan di wilayah tersebut, sehingga berpotensi mengalami gempa besar. Rendahnya e-value menandakan kegempaan yang rendah di wilayah yang sama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.